Halo semuanya, di video ini Kang Finansial mau jelasin sedikit tentang hal yang bikin orang semakin sukses secara finansial, khususnya yang namanya cash flow atau arus kas. Kalian sering gak sih dengar kalimat, bila ingin jadi kaya, uang harus bekerja untuk kita? Nah, ini sebenarnya sangat berkaitan dengan yang namanya cash flow. Secara sederhana, cash flow atau arus kas adalah informasi mengenai perpindahan keluar masuknya uang yang dimiliki oleh seseorang ataupun suatu perusahaan. Sering juga kita temui orang seperti Agus, di mana dia mempunyai rumah yang besar, mobil mewah, dan juga seringkali traveling ke luar negeri. Seakan-akan uangnya Agus tidak ada batasnya. Tapi kenapa kok uangnya nggak habis-habis? Nah, cash flow yang baiklah yang menjadi salah satu rahasia dari seseorang yang sukses secara finansial seperti Agus. Layaknya pepatah lebih besar pasak daripada tiang, langkah pertama dari menciptakan cash flow yang baik ialah memastikan bahwa kita memiliki cash flow yang positif. Artinya, jumlah uang yang kita dapatkan harus lebih besar daripada uang yang kita keluarkan. Atau paling tidak, pendapatan dan pengeluaran kita harus seimbang. Setelah memiliki cash flow yang positif, sekarang mari kita lihat perbedaan cash flow yang baik dan yang kurang baik. Perjalanan uang biasanya dapat dilihat dari laporan laba rugi atau income statement yang berisi pemasukan dan pengeluaran, serta juga dari laporan neraca atau balance sheet, di mana terdapat kolom aset dan liabilitas. Mari kita lihat cash flow yang kurang baik terlebih dahulu, di mana setiap uang atau pemasukan yang didapat akan seluruhnya digunakan untuk membayar pengeluaran wajib ataupun liabilitas, yang biasanya juga berujung pada suatu pengeluaran yang tidak produktif atau tidak menghasilkan uang. Sekarang mari kita lihat cash flow yang baik, di mana pemasukan yang didapatkan tidak hanya digunakan untuk membayar pengeluaran wajib, namun juga untuk membiayai pembelian aset produktif, di mana aset tersebut akan membantu menambah pendapatan kita di kemudian hari. Aset produktif inilah yang dimaksud dengan membuat uang bekerja untuk kita. Agar lebih jelas, mari kita lihat perumpamaan dari cash flow yang baik dan yang buruk. Anggap saja dengan bekerja setiap bulan, si A mendapat upah 4 botol madu yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan primer dan sekunder si A. Dengan cash flow yang buruk, 4 botol madu yang tadi akan dihabiskan semua untuk pembiayaan pengeluaran pokok ataupun liabilitas non-produktif di akhir bulan. Di sisi lain, si B dengan cash flow yang baik juga mendapatkan 4 botol madu setiap bulannya. Bedanya, si B memilih berhemat dan hanya menggunakan 3 botol untuk pengeluaran pokoknya. Sedangkan 1 botol madu sisanya digunakan untuk membeli kotak sarang lebah yang dapat menghasilkan beberapa sendok madu setiap bulannya. Dengan kebiasaan membeli aset yang menghasilkan madu ini, pemasukan si B dapat meningkat secara perlahan. Bahkan, ketika asetnya sudah besar, aset tersebut dapat menggantikan peran gaji yang diterimanya dan memberikan kebebasan bagi si B untuk berhenti bekerja. Dari perumpamaan yang barusan kita lihat, madu itulah yang merupakan uang yang berupa gaji dari pekerjaan ataupun uang jajan dari orang tua kita. Sedangkan kotak sarang lebah ialah aset seperti hanyalah surat berharga, properti, ataupun yang biasa dilupakan yaitu pendidikan, di mana aset inilah yang merupakan uang yang dialokasikan untuk dalam kutip bekerja bagi kita. Nah, dari penjelasan dan perumpamaan tadi, sekarang kita bisa tahu bagaimana pentingnya memiliki cash flow yang sehat dan baik. Tapi, jangan khawatir ya bila cash flow kamu belum baik. Semuanya pasti dimulai dari hal kecil. Paling tidak, sekarang kamu paham bagaimana cara cash flow yang baik bekerja. Bila kamu memiliki tips atau ide untuk meningkatkan cash flow, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu juga. Sampai jumpa di video berikutnya.